Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Oke teman-teman, jadi gue Dedi pakai Y. Masih ya, mungkin kalian udah mulai bosan ya, Dedi pakai Y bukan pakai I. Ya, jadi di kesempatan kali ini, di video kali ini, nih gue sudah kedatangan seorang customer loyal gua. Jadi dia udah lama motong rambut sama gua. Udah lama ya bang ya? Biasanya abang potong rambutnya modelnya apa bang? Koma hair. Jadi perkenalkan dulu. Abang boleh perkenalkan diri. Agak dekat lagi mungkin kameranya. Perkenalkan. Iya. Siapa bang namanya bang? Nama saya Kakak. Namanya kakak. Hobi? Hobi main biliar. Oh, keren sekali hobi anda ya. Jadi suka sodok gitu ya bang ya. Nah, di kesempatan kali ini Bang Kakak pengen potong rambut dengan gaya koma hair yang kondisi rambutnya mungkin kamera bisa didekatkan. Ya, kita analisa dulu rambutnya seperti apa. Jadi, kalau gue lihat rambut bagian atas ini volumenya itu tidak terlalu tebal teman-teman, tapi tidak bisa dibilang tipis juga. Jadi mungkin bisa gue sebut medium lah ya, nggak bisa dibilang tipis tapi nggak bisa dibilang tebal juga. Nah, yang tebal itu di rambut bagian samping sama belakangnya ini teman-teman, dan sedikit ada highlightnya. Ini highlight ya bang ya? Bukan. Oh, apa itu? Dua warna. Dua warna. Yang pertama warna Putih. pertama warna putih, kedua Pirang. Ini yang putih. Yang putih ini yang diwarnai. Uban. Oh, jadi ini adalah warna natural teman-teman, warna uban ya bang ya. Nggak apa-apa ya bang, bercanda sedikit ya. Di sini nggak usah terlalu serius, bercanda sedikit. Jadi mau tahu nggak nih kayak gimana cara gue buatnya? Langsung aja ya bang ya. Jadi langsung aja. Sebelum dipotong pengen gue keramasin dulu, pengen gue cuci. Abang udah mandi belum? Udah, berarti tinggal dicuci dulu rambutnya. Yuk teman-teman, let's go. Oke teman-teman, jadi rambutnya Bang Kakak ini udah selesai gua keramas. Artinya kenapa sih sebelum dipotong itu harus dikeramas? Ya, tujuannya dikeramas adalah kalau customer itu pakai produk itu bisa dibilas, contohnya produk pomade, clay atau hair powder. Kalau itu terbilas itu akan mempermudah nanti waktu proses mencukurnya. Kedua, kalau memang nggak pakai produk biasanya berkeringat atau kusam, itu akan mempermudah nanti di saat proses cukurnya. Nah, kenapa sebelum dipotong rambutnya Bang Kakak ini nggak hanya Bang Kakak, setiap customer Men for Barber & Co selalu dikeramas sebelum potong rambut tentunya teman-teman. Oke, kira-kira iya Bang Kakak, potongnya apa tadi rambutnya? Koma hair. Jadi video ini enaknya kita kasih judul apa nih? Potongan rambut, judul YouTube-nya nanti. Abang boleh lihat kamera. Oh iya. Potongan rambut model koma hair. Oke, jadi nanti judulnya potongan rambut model koma hair. Anjay, kira-kira gimana ya teman-teman jadinya nanti setelah dipotong terus di styling koma hair. Makanya udah simak aja langkah-langkahnya dan step by stepnya. Alright. Oke, teman-teman. Di langkah pertama tentunya gue pakein plastik dulu ya teman-teman, atau cape plastik. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang merhatiin, bang itu kok nggak pakai tisu leher atau neck tip atau neck ruffle yang biasa dipakai. Nah, betul, memang kali ini atau saat ini gue nggak pakai neck ruffle atau tisu leher. Kenapa teman-teman? Ya, fungsi dari tisu leher itu adalah supaya customer mendapatkan cape yang sekali pakai. Artinya kalau pakai cape kain itu kan kalau nggak pakai tisu leher
dia pasti langsung ke kain. Nah, tujuan tisu leher itu adalah supaya tidak bergantian untuk mengalasi. Nah, kali ini kan gue pakai plastik yang sekali pakai. Jadi menurut gue penggunaan neck ruffle atau tisu leher itu tidak perlu sesungguhnya teman-teman, karena tisu leher itu sesungguhnya tidak menahan rambut yang masuk dari atas terus masuk. Bukan itu fungsi sesungguhnya, tapi fungsi sesungguhnya adalah supaya sekali pakai. Jadi kalau di sana ada yang pakai plastik tapi masih pakai tisu leher, jangan-jangan nggak tahu apa itu fungsinya tisu leher, iya gak? Oke teman-teman, setelah pakai plastik langsung gua keringin dulu rambutnya kakak. Nah, setelah dicuci, dikeringin, kali ini langkah berikutnya dalam memotong rambut model comma hair berikutnya adalah proses parting teman-teman, atau memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, fungsi parting di sini adalah yaitu untuk memisahkan rambut area bagian atas dan area rambut bagian bawah pertama. Terus yang kedua tentunya akan mempermudah kita waktu proses pemotongan rambutnya. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Jadi gua parting dulu atau gua bagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu rambut bagian atas, apa itu rambut bagian bawah ya. Jadi rambut bagian bawah ini tidak dalam konotasi negatif ya teman-teman. Jadi diareakan. Jadi ini adalah rambut area atas dan ini adalah rambut area bawah. Itu maksudnya rambut atas dan rambut bawah. Mungkin memang ada rambut bawah yang lainnya, tapi itu tidak perlu kita bahas di video ini teman-teman. Bener gak? Oke, jadi gua parting kali ini dalam kondisi rambut kering ya teman-teman ya. Jadi rambutnya memang sengaja gua keringin, terus gua parting kayak gini. Kenapa? Tentunya untuk mempermudah ke tahap berikutnya lagi teman-teman. Artinya nanti setelah ini alat yang akan gua gunakan adalah clipper teman-teman. Jadi waktu pemotongan rambut dengan menggunakan alat clipper itu lebih maksimal lagi kalau dalam rambut dalam kondisi kering. Nah, makanya waktu gua parting ini dalam kondisi kering teman-teman. Jadi tidak ada pengerjaan dua kali. Jadi dibasahin dulu, terus diparting, terus dikeringin lagi. Nggak gitu langkahnya. Jadi setelah dikeramas gua keringin, lalu gua parting, terus dipotong tentunya. Nah, kayak gini caranya atau langkah-langkahnya dalam gua melakukan parting, yaitu ngebagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Ingat ya, rambut bagian bawah, bukan rambut bawah. Oke, setelah bagian sisi kanan dan sisi kiri gue jepit, tinggal gue amankan rambut bagian depannya. Jadi gue pelintir gini teman-teman. Terus gue pelintir, gue kebelakangin, terus gue jepit deh. Nah, dengan partingan model kayak gini, ini akan terkesan tampak lebih rapi saat proses pemotongan rambut bagian samping dan belakangnya. Lewat. Nah, bagian depannya udah gue parting, sekarang tinggal di rambut bagian belakangnya. Nah, rambut bagian belakangnya akan gue section ngebentuk huruf V kayak gini teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, caranya kayak gimana? Tinggal gue taruh sisir di sudut sebelah sini, nerusin
nerusin mana ya apa sectionnya, set gitu pakai sisir. Gue berhentiin, gue taruh jari gue di situ, terus gue tarik lagi di sini pakai sisir. Nah, kayak gitu kira-kira cara gue yang gue lakukan dalam melakukan parting, membagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah, yang fungsinya adalah untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Fungsi pertama. Terus fungsi kedua, mempermudah dalam pemotongan rambut bagian samping dan belakang. Oke, kayak gitu ya kira-kira cara gua. Tapi ingat ini bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui ya teman-teman ya. Ini gua mencoba men-share langkah-langkah gua. Jadi kalau memang ada yang kurang jangan ragu untuk tuliskan komentarnya di kolom komentar. Right. Selanjutnya gua akan memendekkan rambut bagian samping dan belakangnya menggunakan teknik clipper overcomb. Nah, kenapa gua menggunakan teknik clipper overcomb? Karena yang pertama tadi gue bilang, rambut customer gue kali ini bukan tipikal rambut yang terlalu tebal teman-teman. Jadi kalau gue paksakan pakai guard nomor 4 itu akan nampak terlihat lebih pendek. Nah, makanya gue pakai teknik clipper overcomb. Supaya apa? Supaya tidak terlalu pendek teman-teman. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Jadi gue gunakan jari tengah. Ya, ini bukan berarti arti yang buruk ya. Gue gunakan jari tengah untuk mengambil rambut yang ingin gue potong teman-teman, yang pengen gue potong. Nah, jadi pakai jari tengah, masukin, tahan pakai sisir, potong. Pakai jari tengah, masukin, tahan pakai sisir, potong. Sekali lagi, pakai jari tengah, masukin, tahan pakai sisir, potong. Ya, sesimpel itu dalam melakukan teknik clipper overcomb. Nah, ini juga bisa dibilang gua lagi proses membuat garis dasar atau baseline teman-teman. Jadi nyambung ya tadi ya, waktu gua pakai jari tengah itu nyambung supaya kanan dan kiri itu sama panjang. Nah, ini adalah bisa dibilang fondasi. Oh, segini loh pendeknya yang pengen gua potong. Gitu kira-kira. Oke, setelah kita dapat dasarnya, tinggal kita lakukan lebih detail lagi. Nah, kita mulai lagi dari sini. Kita mulai lagi di area cambangnya teman-teman. Oke, kita benahin dulu kemiringan kepalanya. Nah, dalam proses ini kontrolnya adalah ada di sisir ya teman-teman ya. Jadi kontrol seberapa panjang rambut yang pengen gue potong atau sebaliknya seberapa pendek rambut yang ingin dicukur, kontrolnya ada di tangan kiri yang memegang sisir teman-teman. Jadi kalau kalian nggak kidal kayak gua, berarti kontrolnya ada di tangan kiri. Nah, mengontrol seberapa banyak yang pengen dipotong atau seberapa pendek yang pengen disisakan. Jadi untuk kemiringannya, untuk kedalamannya itu dikontrol oleh tangan bagian kiri. Nah, cara memegangnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Gua akan lebih mudah waktu gue sisir ke bawah dan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, ada juga cara pegangnya kayak gini. Waktu gue pengen sisir ke bawah itu akan lebih ribet. Nah, jadi kalau gue pegangnya gini, itu akan lebih mudah dalam mengarahkan sisir mau ke atas atau mau ke bawah. Oke teman-teman, mungkin dalam video ini formatnya agak sedikit berbeda. Gua terlihat lebih live dalam menunjukkan langkah-langkah gua
dalam mencukur ya teman-teman ya. Menurut kalian gimana dengan format seperti ini? Yang pasti durasinya akan lebih panjang tentunya. Tapi gue lebih bisa menyampaikan lebih detail langkah-langkah gue dalam mencukur. Jadi boleh dong teman-teman kasih pendapatnya dengan format video seperti ini. Menurut kalian gimana? Yang pasti durasinya akan lebih panjang ya. Karena akan sedikit bagian-bagian yang akan nanti gue edit tentunya. Oke, thank you ya buat teman-teman yang masih stay di menit ini, di detik ini, menyimak gue dalam menyampaikan atau men-share langkah-langkah gue dalam mencukur teman-teman. Jadi thank you banget. Apalagi buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue, makasih banget, makasih banyak. Jadi gue mengingatkan kepada kalian yang baru gabung, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu untuk mengetik tombol apa kameramen? Tombol subscribe teman-teman. Jangan lupa buat kalian semua ya. Kenapa harus tombol subscribe ditekan? Karena subscribe itu gratis dan tentunya selain gratis, saling menguntungkan. Apa yang diuntungkan kalau dia subscribe? Untungnya itu adalah untuk kalian semua, untuk kita semua bisa saling belajar dan sharing ke teman-teman kalian semua tentang bagaimana potong rambut dan bagaimana potong rambut yang benar dan berstruktur. Wow. Jadi itu keuntungannya yang didapat kalau subscribe ya. Betul. Dan tentunya lo akan dapetin notifikasi saat gua upload atau share video terbaru ya enggak? Bener nggak? Bener. Mas kameramen. Betul sekali. Oke teman-teman, sudah hampir selesai rambut bagian samping dan belakangnya. Seperti ini, kali ini nggak gua buat terlalu pendek atau terlalu tipis karena memang Mas Kakak, coba Mas Kakak ngomong lagi. Memang nggak suka terlalu tipis ya bagian samping dan belakangnya. Sampaikan dong pesan-pesan buat penonton. Iya. Apa? Sampai aman. 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 Iya. Senyum nyaman dah Mas, senyumnya. Oke, jadi sudah hampir selesai. Gua potong rambut bagian samping sama belakangnya. Jadi rambut bagian samping sama belakang. Jadi bagian samping itu yang ini, bagian belakang itu yang ini ya teman-teman ya. Jadi kali ini bagian samping sama belakangnya nggak gua buat terlalu pendek atau terlalu tipis. Tapi bisa kalian perhatikan rambut bagian belakangnya ini masih sedikit terlalu panjang teman-teman. Jadi pengen gua rapiin pakai guard nomor 1 ya teman-teman ya. Untuk supaya sedikit terlihat bergradasi mungkin ya. Bener gitu nggak Mas kameramen? Kurang lebihnya sama. Kurang lebihnya betul untuk terlihat ada gradasi. Oke. Menimbulkan efek kerapihan. Efek kerapihan ya. Yes. Alright, jadi kira-kira seperti ini. Gua potong rambut bagian samping sama belakang. Sudah hampir selesai, tinggal kita lihat detail-detailnya aja. Mana yang perlu dirapikan, mana yang perlu dipotong. Contohnya seperti ini nih. Kalau ada rambut-rambut yang keluar-keluar, nih gue rapikan dengan teknik freehand teman-teman. Nah teknik ini nggak gue sarankan buat kalian yang baru megang clipper ya. Kenapa? Karena ini teknik sangat berisiko sekali, betul. Kalau kita salah-salah melakukannya atau belum terbiasa, akan cowok rambut orang. Jadi lo mesti terbiasa dulu pegang clipper teman-teman. Mesti terbiasa pegang clipper dan bisa mengontrol
clipper itu larinya mau kemana. Nah kayak gitu. Alright. Oke, kita kasih lihat dulu. Ini bagian samping, maaf ya Bang Kakak. Ini bagian samping kiri dan ini rambut bagian samping kanan. Seperti itu ya, nanti tinggal kita shaving rambut ini yang masih kelihatan dan biarin natural di bagian belakangnya. Jadi nggak gua ratain atau nggak gua buat round atau oval ya teman-teman. Jadi gua buat dia natural. Oke, tinggal kita potong rambut bagian atasnya. Jadi kita lihat dulu rambut bagian atasnya ini. Ini selain volumenya tidak terlalu tebal, tapi nggak bisa dibilang terlalu tipis juga. Dia adalah tipikal rambutnya yang kayak orang puasa teman-teman. Apa tuh? Lemes. Jadi dia gampang jatuh. Jadi rambutnya ini kayak orang puasa ya, lemes ya. Bang Kakak kok nggak ketawa sih? Bang Kakak garing ya. Oke, sebelum gue potong tentunya gue basahin dulu. Nah jadi kayak gini sebelum dipotong rambut bagian atasnya. Nah ini gue kasih lihat. Ini yang perlu gue rapikan karena sudah terlalu overlap ya. Sudah terlalu menggantung, jadi perlu dirapiin. Begitu juga rambut bagian sisi sebelah kirinya. Jadi gue basahin dulu. Oke teman-teman, tetap ya gue sampaikan, gue tekankan. Ini gue hanya sharing cara-cara gue atau langkah-langkah gue. Yang tentunya langkah-langkah gue atau cara gue ini belum tentu cara yang terbaik atau terbenar ya teman-teman ya. Jadi gue berharap di video ini dapat menginspirasi kalian jadi media pembelajaran bersama buat kita semua. Anjay. Jadi kalau memang ada yang perlu dikritik dari langkah-langkah gua atau ada yang perlu dikasih saran dari langkah-langkah gua sangat terbuka sekali untuk dari kalian yang ingin memberi saran dan kritiknya. Oke? Kayak gitu teman-teman. Jadi gua section menyilang ya rambut bagian atasnya. Jadi dibasahin dulu. Terus di section menyilang dari sudut bagian depan ke arah belakang. Kamera kelihatan nggak? Jadi sudutnya menyilang kayak gini. Nah tinggal ini disisir ke bawah semua. Nah seperti itu. Oke, jadi dimulai dipotong dari belakang dulu. Karena rambut bagian atas ini akan gue buat semakin ke depan dia semakin panjang. Nah, jadi ini kan yang tadi pakai clipper overcomb tadi. Nah, ini rambut bagian atasnya. Nah, ini kan overlap ya. Ini lebih panjang. Jadi gue potong segini sesuai dengan yang pakai teknik clipper overcomb tadi yang di awal tadi. Kayak gitu. Dengan teknik point cut. Supaya apa? Supaya ujungnya nanti lebih bertekstur dan natural. Jadi gue motongnya nggak gitu ya teman-teman ya, tapi motongnya point cut. Supaya ujungnya nanti lebih tampak lebih tampak natural dan bertekstur maksudnya. Mas kameramen mungkin ada yang pengen ditambahin soal langkah-langkah yang dilakukan ini. Oke, untuk langkah-langkah Mas Dedi ini langkah yang berstruktur ya teman-teman. Jadi lebih ke konsisten atau berstruktur secara sistem. Oke. Jadi tujuan Mas Dedi untuk membuat point cut atau bertekstur ini untuk seperti yang dibilang Mas Dedi tadi. Jadi tujuannya untuk supaya apa Mas? supaya lebih tampak natural ya, tujuannya seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Gua setuju banget apa yang dibilang kameramen gue ini berstruktur, sistematis. Ya, memang betul.
dalam mencukur rambut atau haircut itu memang kita membutuhkan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis, teman-teman. Kenapa? Karena kalau langkah-langkah dan step by step kita dalam mencukur itu sudah terstruktur dan sistematis, tentu hasil yang akan didapatkan juga akan lebih maksimal dan waktu yang digunakan juga akan lebih efisien. Jadi nggak ada tuh nyukur-nyukur sampai 2 jam, 1,5 jam. Ya maksimal paling lama 40 menit lah. Atau kalau memang over durasi 1 jam lah. Itu udah dicampur ngobrol ya sama customer ya. Itu menurut gua sudah waktu yang ideal. Kenapa waktu ideal? Karena bisa dibayangkan kalau kita duduk selama lebih dari 1 jam di situ aja rasanya kayak gimana? Lebih ke situ sih arahnya. Kenapa dalam mencukur itu jangan ya, disarankan tidak over durasi, teman-teman. Ya. Nah, kayak gimana supaya tidak over durasi? Ya itu tadi, langkah-langkahnya mesti yang terstruktur dan sistematis tentunya. Bang, emang apa sih struktur semester susah amat sih ya? Oke, pengen gue jelasin dikit. Kenapa langkah-langkahnya itu harus terstruktur dan sistematis? Gini deh contohnya. Kalau kita mau yang simpel ya, kalau kita mau masak mie instan atau Indomie, itu kan kita mesti punya langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Contohnya, kita mesti siapin kompornya, pastikan bisa dinyalakan. Kita siapkan pancinya, kita siapkan airnya. Nah, kalau kita sudah punya itu semua, yang pasti dalam memasak Indomie itu akan lebih efisien tentunya. Bener nggak sih? Langkah-langkahnya, kemasannya digunting dulu, mie-nya dimasukin dulu. Jadi mie-nya dimasukin dulu, jangan bumbunya yang dibuka dulu. Kayak gitu-gitu contohnya, contoh atau analogi sederhananya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan memotong rambut. Tentu membutuhkan langkah-langkah yang terstruktur, yang pasti terencana ya, rencananya dari mana atau plan-nya dari mana? Dari diskusi di awal tadi, waktu kita pengen nentuin gaya rambut apa yang pengen kita buat. Nah, nanti kalau kita udah punya plan atau gaya rambut apa yang pengen kita buat, kita akan lebih mudah dalam melakukan atau langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam menyukur atau memotong rambut, teman-teman. Bukan begitu, Mas kameramen? Yes, betul sekali. Oh, mungkin ada yang penasaran. Ini ntar dulu. Nih Mas kameramannya nih. Iya. Nanti Instagram kameramen gue taruh di deskripsi ya, teman-teman ya. Sip, mantap. Makasih Mas Dedi. Alright. Sama halnya di sisi sebelah kanan tadi, dalam memotong rambut bagian atasnya, teman-teman. Jadi gue mulai dengan section menyilang kayak gini, dari sudut depan ke sudut belakang. Jadi gue section menyilang seperti ini. Kenapa sih Bang kok harus di section kayak gitu segala? Kenapa nggak langsung sat? Kasih info masih ya, kenapa nggak kayak gitu, teman-teman? Ya tentu ini berhubungan dengan hasil yang akan kita dapatkan nanti atau hasil yang kita capai ya. Kalau kita lakukan dengan cara yang benar, benar itu baru menurut versi gue ya, karena benar itu relatif, belum tentu menurut orang lain itu benar. Jadi kalau kita lakukan dengan cara yang benar, tentu akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Yang pertama itu dulu, yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, kenapa di section menyilang gini? Ya mempermudah, tentunya mempermudah dalam gua untuk mendapatkan hasil yang gua inginkan. Syukur-syukur hasilnya lebih fantastis dan bombastis tentunya. Alright. Sound Oke.
Oke teman-teman, sampai di sini barangkali kalian ada yang bingung, ada yang nggak tahu apa sih langkah yang gue lakukan. Nggak apa-apa, jangan ragu, tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan ya, gue nggak janji gue bisa jawab. Kalau pertanyaannya gampang ya gue jawab, kalau pertanyaannya sulit ya mungkin nggak gue jawab teman-teman. Jadi nah tuh kira-kira nih. Jadi sorry Bang Kakak. Nah jatuhnya semakin, tadi kan gue bilang semakin ke depan dia semakin panjang. Jadi jatuhnya ini sedikit menggantung teman-teman. Kalau di awal tadi pakai clipper overcomb itu di sini. Nah rambut bagian atasnya itu di sini. Tapi ini kan dalam kondisi basah ya, dia memang agak menggantung. Tapi nanti waktu dalam kondisi kering dia akan ngangkat gitu dan lebih sedikit connecting walaupun sedikit ngegantung. Nah nih bagian depannya ini kan udah menyilang nih. Nah bagian depannya cara potongnya adalah sisirnya gue taruh sini. Nah gue gituin, gue pisahin. Sama ini juga menyilang. Nah langkah yang sebelah kiri tadi sama dengan langkah yang sebelah kanan. Supaya apa? Supaya panjangnya simetris. Jadi kanan dan kiri sama panjang teman-teman. Nah begitu tentunya. Seperti ini. Jadi dipotong semakin ke depan. Apa patokan panjangnya? Masing-masing sih nggak ada patokan standarnya ya, karena ini berhubungan dengan selera ya teman-teman. Nah jadi kalau patokan idealnya menurut gue sih sedikit di bawah alis, tapi ini sengaja gue buat sedikit lebih panjang. Kenapa? Karena rambutnya Bang Kakak ini kondisinya tidak terlalu tebal atau bisa dibilang tidak terlalu tipis juga, tapi nanti waktu dalam kondisi basah memang jatuhnya segini, tapi nanti waktu di styling di kebelakangin gitu jadi comb hair dia nggak akan nutupin mata teman-teman. Jadi kan nah tapi kalau direntangkan dia memang sorry ya Bang. Nah kayak gitu. Nah di langkah berikutnya teman-teman, setelah rambut bagian atasnya gue potong section menyilang tadi. Nah ini sekarang gue kumpulin ke tengah gini teman-teman. Supaya apa? Supaya rambut bagian sisi kiri dan sisi kanan itu simetris tentunya. Jadi ini untuk mengontrol panjang rambut bagian samping kiri dan samping kanan supaya dia sama panjang atau simetris. Mungkin barangkali di antara kalian ada tuh yang motongnya panjang sebelah kanan kiri. Nah, tahu nggak tujuannya kenapa kok bisa panjang sebelah? Atau jangan-jangan memang nggak ngerti kenapa dia dibuat panjang sebelah? Karena dibuat simetris saja bisa, ngapain dibuat panjang sebelah? Tapi ini tetap balik lagi ke selera ya teman-teman ya. Artinya gaya rambut itu nggak ada yang baku harus simetris kanan kiri, nggak juga. Ada juga yang stylenya dibuat panjang sebelah, tapi gua nggak pakai style itu. Jadi gue tidak menyalahkan atau membenarkan style gue atau style orang lain yang dibuat sisi kiri dan sisi kanan itu panjang sebelah. Oke. Setelah gue potong tinggal kita keringin teman-teman. Kira-kira jadinya kayak gimana? Kira-kira hasilnya seperti apa? Yap, udah gue potong rambut sisi kiri, sisi kanan, belakang, atas. Sekarang udah gue keringin. Nah akhirnya
kira-kira jadinya kayak gini teman-teman. Tapi ini belum di styling ya. Dan menurut gua rambut bagian belakangnya ini atau ujung-ujungnya ini masih kurang tampak lebih natural lagi. Jadi gua berencana ingin menipiskan hanya di rambut bagian ujung-ujungnya aja supaya lebih tampak natural nih. Kalian bisa perhatiin. Nah, ya kan? Jadi mesti gua tipisin rambut ujung-ujungnya supaya lebih tampak natural lagi, supaya enggak apa ya, papak. Pak apa papak? Nah, kayak gitu kira-kira teman-teman. Dalam proses menipiskan, ingat ini bukan menipiskan volumenya ya, tapi menipiskan ujung-ujungnya. Nah, jadi jangan yang beranggapan bahwa disasak itu rusak. Oh tidak teman-teman, tergantung tekniknya seperti apa, tergantung tujuannya untuk bagaimana. Jadi jangan selesai kalau rambut disasak itu rusak. Jadi kalimatnya nggak selesai sampai di situ. Jadi menurut gua kalau tekniknya tidak tepat atau tidak benar, tidak sesuai dengan kebutuhannya, mungkin hasil yang dihasilkan, hasil yang didapatkan itu tidak sesuai. Nah, makanya ada yang beranggapan bahwa gunting sasak itu merusak. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin Mas kameramen mau menambahkan soal gunting sasak atau kan ada banyak penyebutan ya, ada gunting menipis, thinning scissor, blending scissors. Mas kameramen mau menambahkan nggak soal gunting? Untuk thinning scissor ya, untuk thinning scissor atau gunting penipis, sebenarnya sangat perlu, bukan tidak perlu untuk cara kita memotong. Cuman itu tadi kembali lagi dengan teknik dan sistem yang benar. Terus di dalam di dalam apa di luar teman-teman? Di dalam apa di luar nih? Tenggorokan agak gatal soalnya. Tadi kurang minum nih ya. Di dalam apa di luar nih? Di dalam aja bang. Oh di dalam. Iya di dalam ya. Iya di dalam teknik sasak atau menipiskan rambut. Itu tergantung dari kebutuhan ya teman-teman. Kalau untuk seperti Mas Dedi bilang tadi, untuk bagian ujung itu hanya untuk menyatukan atau setuju gua. Jadi supaya connecting atau menyatukan ya. Betul. Tadi selain itu gua supaya tampilannya lebih natural kayak gini contohnya. Tuh ya kan? Tuh ya kan? Nice. Sound great. Oke. Bang Kakak kayak gimana? Potongan rambut kali ini. Oke, bagus. Coba explain. Bang Kakak belum lihat belakangnya. Iya, lihat dulu. Coba kasih mundur dulu ke kameramen. Kita dengerin dulu komentar dari pemilik rambutnya dulu. Oke, bagus. Jangan hanya bagus dong, Bang Kakak. Kasih komentar-komentar yang lain. Lumayan keren. Lumayan keren. Mantap. Bang Kakak. Mantap. Kenapa Bang Kakak memilih barbershop atau memilih potong rambut dengan gue, itu boleh dong diceritain ke teman-teman gue di sana. Boleh lihat kamera. Oh iya, saya lihat YouTube juga, jadi ini dari berapa tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang. Oh, jadi bermula dari Bang Kakak nonton YouTube gue, terus akhirnya nyari gue ada di mana dan akhirnya memutuskan untuk potong rambut dengan. Betul. Iya, thank you Bang Kakak atas kepercayaan selama ini. Udah selesai ya, tinggal kita cuci lagi dan di styling. Oke teman-teman.
Jadi oke teman-teman, potongnya udah selesai, cuci rambutnya udah selesai, blow dry-nya udah selesai, tinggal kali ini gua aplikasikan, gua ambil di sini dulu. Gua aplikasikan yang namanya baking powder supaya untuk mengembangkan kue. Oh bukan. Jadi ini namanya hair powder teman-teman. Jadi bukan baking powder ya. Tapi fungsinya mungkin hampir-hampir mirip, sama-sama mengembangkan. Bedanya adalah kalau baking powder itu mengembangkan kue atau adonan kue. Nah, hair powder ini bisa mengembangkan style atau gaya rambut teman-teman. Jadi kayak gini contohnya, udah dipotong, udah dicuci, udah di blow dry. Kali ini tinggal gua aplikasikan yang namanya hair powder teman-teman. Jadi mudah sekali, tinggal kayak gini aja. Ini bukan endorse, tapi kalau lo pengen tahu namanya atau mereknya, Helye Fiber Grip Powder. Helye, ini bukan endorse. Mungkin kalau mau endorse boleh. Udah tahu kan kontaknya Deddy Tingkat. Oke teman-teman, kayak gitu kira-kira cara aplikasinya. Nggak apa-apa, jangan takut tumpah-tumpah, jangan takut berantakan. Yang nanti di sini akan kita hilangin, mudah ngilanginnya. Jadi karena kita khawatir tumpah-tumpah, jadi kita nggak merata cara aplikasinya. Tapi nggak apa-apa, jadi taburkan aja ke permukaan rambut. Nah kayak gitu contohnya. Ini pengen gue buat lebih jantan dan berani lagi ya stylingnya ya. Nah tadi kan ada yang tumpah-tumpah teman-teman, jadi tinggal gue tiup aja dengan hair dryer. Nah kayak gitu. Hair dryernya hanya angin aja, jadi nggak ada panasnya, untuk menghilangkan hair powder yang tumpah-tumpah ke baju. Udah selesai. Ambil sisir dulu. Nah, tinggal kita sisir sesuai dengan kebutuhan dan selera kita masing-masing. Nah, kalian bisa perhatiin tadi rambutnya siapa? Abang namanya apa? Kakak. Itu tampak agak tipis. Tidak bisa dibilang tipis juga, tapi agak tipis. Tapi dengan adanya pemotongan rambut yang tepat dan produk yang dipakai tepat, akan tampak lebih bervolume. Kenapa? Karena gaya rambut koma hair ini membutuhkan banget volume rambut yang tebal teman-teman. Kenapa? Karena dalam partingnya atau seksinya itu kan terbelah dua, artinya volume rambut pun terbelah dua. Beda dengan gaya rambut side part ya, yang penumpukan rambutnya hanya di satu sisi. Tapi koma hair ini karena partnya ada di tengah, jadi secara otomatis volumenya akan terbelah menjadi dua. Jadi untuk rambut yang terlalu tipis, menurut gua nggak gua sarankan, karena akan mempertegas lagi rambut lo yang terlihat tipis. Nah ini yang disebut dengan gaya koma hair. Nah jadi yang disebut koma itu kan karena ngebentuk tanda koma gitu loh, set. Nah jadi bentukan inilah yang disebut koma hair. Kalau tanda seru gimana? Tanda seru jadi pakai dibotakin lurus gitu, terus titiknya di tengah. Jadi botaknya ada di tengah. Jadi tanda gitu. Seru hair namanya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin kira-kira kayak gitu ya. Kesimpulannya jadi apa dalam pemotongan rambut ini? Kesimpulannya tidak ada. Oh enggak. Jadi yang seperti yang gue bilang tadi, yang seperti kameramen bilang tadi, dalam haircut itu kita mesti memiliki cara yang terstruktur dan sistematis. Supaya apa? Supaya hasil yang didapatkan lebih maksimal dan waktu yang digunakan lebih efisien. Jadi tidak over durasi. Kayak gitu teman-teman. Dan kedetailan hasil yang didapatkan juga lebih maksimal tentunya. Yang pasti tetap dengan ngikutin kebutuhannya seperti apa dan selera customer kita seperti apa. Nah kayak gitu kira-kira. Tadi judulnya apa?
Potong rambut model koma hair. Potong rambut model koma hair untuk kakak. Nama panjangnya siapa? Kakak Sucitro. Kakak Sucitro mengucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan gua Dedi pakai Y bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gua tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik kalian di kolom komentar. Langsung pamit aja ya. Bye.